Jadi benar-benar kita bedah satu persatu mulai dari kita mau nargetin market siapa, produk kita nanti apa saja. Secara konsep pasti bisa ditiru sama siapapun. Yang membedakan adalah seberapa tepat dia ketika melakukan eksekusinya. Jadi sebenarnya hampir semua bisnis itu sebenarnya tiruan sih. Sebatas bisnis yang berpotensi yang mungkin mungkin short term, medium term ya. Kalau ini kan sampai long term ya, bisa melihat jauh ke depan, kolaborasi dan seterusnya. Berarti saya melihat potensi. Kadang-kadang satu masa di industri yang ini lagi agak kurang bagus, di industri yang lainnya bagus gitu. Jadi makanya itulah menurut saya ya keuntungannya ketika kita sudah bisa membuat satu bisnis itu jadi multimedium. Produknya sih ya itu aja, tapi mediumnya macam-macam, tergantung untuk orang yang lagi butuh apa. Hai Sobat SBM, Kembali lagi di SBM ITB Talks. Hai, nama saya Jeff Nurustami Jafat, MBA 2015, dan sekarang saya lagi aktif di Sharing Vision dengan jabatan Chief Digital Startup E-commerce Fintech, juga CEO Invis ID. Halo, nama saya Aditya Kusuma Priyandana, biasa dipanggil Adit. Saya alumni SBM ITB Angkatan 2008 dan MBA ITB Angkatan 40X. Saya sekarang berkegiatan di Invia sebagai co-founder dan komisioner. Selain itu juga saya berkegiatan di industri kontraktor listrikan. BTW ini Mas Adit sekarang kan ya awal 2025 nih. Ya tiap kali kita ketemu kita ngobrolin berbagai hal ya. 2025 ini dimulai dengan banyak pemikiran ya kayaknya. Banyak sekali gebrakan-gebrakan bahkan kesempatan ya. Saya lihat banyak sekali ya. Seperti kemarin alumni ITB kita baru ada yang present di Harvard, di kalau nggak salah Asia Summit atau apa begitu ya. Sebelum dari situ ada Stanford dan lain-lain. Memang Indonesia ini lagi sangat berkembang tampaknya, dan bahkan produk-produk kita juga ada yang menggebrak ke berbagai negara ya. Salah satu yang luar biasa yang sering saya dengar ini Dagelan ya. Dagelan bro, 23,9 juta follower. Gila itu, gila. Itu gimana tuh ceritanya nih Mas Abid, kalau nggak salah kejeblos ke sana ya? Tidak sengaja bikin Invia gitu ya? Ya, dulu nggak sengaja kejeblos ke Invia itu. Hmm. Dulu, mungkin ini sharing-sharing aja ya Bang. Iya, iya, iya. Dulu itu, seingat saya di awal tahun 2014, ada salah satu founder Invia ya. Sebutlah Invia 001 ya. Oh, nggak nomor satu Dia versi. kalau punya nomor induk pegawai itu 001 deh. Iya, iya, iya. Dia itu awalnya punya bisnis yang lain, kemudian dia merasa di bisnis itu kok agak sulit ya kita mau promosi bisnis kita. Bisnisnya dia itu. Dia merasa kesulitan promosi bisnisnya dia untuk bisa berkembang. Terus dia nemu salah satu tools lah ya. Itu di media sosial dia bayar seperti buzzer lah, influencer dan lain-lain. Di tahun 2014 itu harganya udah lumayan 2014 ya? 2014 Oh, ya. 11 tahun yang lalu berarti ya? Ya, Oke, oke. itu sudah lumayan tinggi harganya untuk bayar influencer dan lain-lain. Sampai satu titik dia kepikiran, daripada gua bayar terus mending gua bikin aja. Gua bikin aja influencer atau buzzernya gitu ya. Iya. Dia bikin dan dia coba bikin from scratch gitu. Lalu di tengah perjalanannya dia merasa ini bisnis sebenarnya bisa dikembangin lebih jauh lagi dari sekedar jualan slot iklan. Hmm. Jadi kan dulu dagelan itu ada konten lucu-lucuan, diselipin ada satu postingan iklan, nanti ada konten lucu-lucuan lagi, diselipin lagi konten iklan gitu. Awalnya seperti itu, terus dia kepikiran ini sebenarnya bisa jauh lebih dari itu, dari sekedar kita jualan slot iklan. Dia punya gambaran yang cukup besar tentang seberapa jauh dagelan akan berkembang. Cuma waktu itu dia butuh bantuan untuk bikin grand design, blueprint perusahaan itu seperti apa sih. Hmm. Di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10 dan seterusnya itu harus seperti apa Mas? Nah itulah awal diskusi dengan saya. Oh, Gitu. tahun 2014 itu ya. 2014 itu. Dulu tuh dagelan, sorry. Saya ini flashback nih ke zaman dulu. Ada zamannya Nengek, Wancak ya, dagelan. Bentuknya komik atau apa ya zaman dulu ya? Sebenarnya bisa dibilang kayak 9gag versinya Indonesia. Oke, oke, oke. Nengek Indonesia ya, buat meme-meme dan lain-lain. Iya, Oke, oke, oke. itu.
Nah, waktu itu waktu diskusi itu dia bilang, "Gimana ya gua kalau mau ngembangin ini gua butuh blueprint kira-kira seperti apa?" Diskusi, awalnya hanya diskusi singkat, waktu itu kita bicara tentang kalau bikin blueprint tools-nya apa aja, metodenya gimana dan segala macam. Akhirnya disepakatilah, "Oke, gimana kalau lu bantuin gue bikin blueprint-nya?" kata dia. Oke, saya sepakat untuk bantuin bikin blueprint, tapi saya minta kompensasi saya bukan berupa uang. Karena waktu itu saya ngeliat ini potensi dagelan ini ke depannya gede banget, gitu kan. Terus bilang, gimana kalau kita bareng-bareng bikin blueprintnya dan gua jadi bagian dari Invia itu sebagai co-founder dan juga sebagai Invia yang 00 sekian gitu. Hmm. Nol berapa tuh dulu? Ya kalau dari urutan share ownership itu saya 003 sih. Siap, siap, siap. Saya 005 kalau di Nah, nah, share efisien. Mirip lah, mirip lah. masih ya di bawah 10 lah ya. Iya, iya. 003 tuh. Iya. Ada diskusi berempat tuh, kami ada 3 orang kawan saya sama saya diskusi, kita bikin blueprint, ketemulah itu kalau nggak salah pertengahan atau kuartal 2, kuartal 3 2014 tuh sudah jadi tuh Alkitabnya, Blueprint-nya ya. blueprintnya gitu ya. Si blueprintnya tuh si Invia harus ngapain aja. Dari sanalah kita jalankan semua skenario yang ada di sana. Tapi tentunya nggak mulus gitu aja karena di tengah jalan kan kondisi nggak selalu mulus ya. Entah itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Jadi meskipun kita ada blueprint, pasti selalu ada fine tuning di tengah jalannya. Entah itu perlambatan milestone-nya atau justru percepatan kayak zaman pandemi kemarin tuh. Terus mau dipercepat ya. Semua harus dipercepat mau nggak mau. Itu berarti blueprint-nya pakai apa ya? Bisnis model Canvas atau suatu framework yang biasa di SBM? Sebenarnya waktu itu masih bentuknya masih ya standar-standar aja, kita bikin pakai bisnis model Canvas, terus kira-kira kita ini ya membaca ulang. Jadi kita tuh waktu itu benar-benar ngosongin lagi dari apa yang eh, udah kebentuk dari awal, kita coba ngosongin lagi pikiran kita, terus kira-kira Invia bisa dibentuk menjadi apa sampai eh, kita ini siapa, kita tahu kita mau bicara kepada siapa, value yang mau kita sampaikan apa, itu semuanya kita bedah ulang deh. Sampai akhirnya ketemu satu poin di mana ya di dalam milestone itu ada satu titik di mana kita memang harus pivot yang dari tadinya bisnis jualan slot iklan berubah menjadi bisnis agency, Agency. ya udah dari agency berubah lagi menjadi intellectual property powerhouse. Jadi itu semuanya udah by design, nggak tiba-tiba berubah begitu aja gitu. Tapi kan mungkin biasanya kalau dari pengalaman para investor juga ya, biasanya kan blueprint itu juga penting mungkin ya Bang Jeff ya. Blueprint penting, cuma saya malah penasaran ini ya. Ya kebetulan mungkin kita juga aktif ya di ekosistem investasi yang kecil-kecilan. Ketika baru mulai Invia, sudah pada nikah berarti ya, co-foundernya itu. Waktu memulai Invia, belum. Belum Satu ya, orang sudah menikah, sisanya belum. sisanya belum ya. Nah, saya kadang penasaran ini sih di awal-awal ngebangun bisnis, gimana cara menghidupi diri sendiri. Tapi kalau kalau belum nikah mungkin beban masih lebih sedikit ya. Nah, sebenarnya menariknya di situ sih, Bang Dev. Ya. Untuk kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman yang lain, jadi kan kami berempat nih waktu itu. Yang satu itu memang dia sudah punya bisnis yang lain. Invia ini kan awalnya dibikin untuk sarana promosinya dia, tapi justru pada akhirnya dia jadi lebih fokus di Invia. Kawan saya yang satu lagi pun sama, dia punya bisnis yang lain, kemudian dia kerjaan juga Invia. Yang satu lagi dia adalah akademisi, konsultan juga, jadi salah satu dosen juga di ITB. Wah, luar biasa. Jadi dia dosen di ITB, yang satu lagi itu dia kalau nggak salah ITB angkatan 2000 atau 2001 loh. Kalau Dari ya, senior lah ya, senior kita. senior kita, teknik industri waktu itu. Ah, ya. Eh, jadi dia aktif di ITB sebagai pengajar, konsultan juga, researcher juga. Ya, di situ. Nah, sementara kalau saya dulu memang dua kaki, tapi dua kakinya berbeda sama kawan-kawan saya. Jadi 2014 itu saya juga masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Oh, PNS. Sekarang lagi naik itu ya. Apa namanya? Pegawai Nur IT Subakat. PNS. Di Bandung PNS-nya. Di Pemprov Jabar. Oh, Pemprov Jabar. Oke, oke. Pemprov Jabar. Jadi waktu itu memang bersamaan lah waktunya di waktu Invia itu lahir. Saya juga baru aktif di Pemprov Jabar, jadi beriringan. Cuman ya
sering berjalannya waktu, ternyata memang saya harus fokus di salah satu gitu ya. Jadi saya lebih uh, memutuskan untuk fokus di Invia. Jadi kan Prof Jabarnya ya sebagai outsider pada akhirnya. Oh, Tidak oke. di dalam lagi. Jadi alumni lah ya, alumni. Jadi alumni. Alumni. Iya. Itu. Itu menariknya soalnya ini banyak sekali para pebisnis mungkin atau youngpreneur yang memiliki fokus lebih dari satu nih Mas Adit. Misal seorang alumni ya di dunia kita dia punya 5 perusahaan, 6 perusahaan ya. Berarti kalau Mas Adit malah memutuskan fokus di satu ya. Ini menarik soalnya saya masih nggak fokus nih. Iya. Kenapa ya waktu itu? Karena emang yang pertama alasan paling simpel itu dari jarak ya. Invia itu kan berada di Jakarta. Dan satu lagi waktu itu karena saya ingat di tahun 2017 itu Invia dapat investment. 2017. 2017 Oke. Invia dapat investment, kemudian juga semua rencana-rencana yang sudah kita siapkan itu bisa dijalankan lebih optimal lagi dan bahkan bisa di-accelerate gitu ya. Nah dari situ kita putuskan kayaknya kita berempat semuanya harus fokus deh. Karena waktu itu semuanya berempat ini masih dengan 2 kaki orang ini. Jadi yang 2 ada di Invia dengan di bisnis yang lainnya, yang satu masih di Invia dan masih juga jadi akademisi gitu, yang ya saya juga masih di Invia dan kerjaan yang lain. Pada akhirnya semua jadi fokus semua di situ. Termasuk yang dosen itu? Termasuk dia juga luar iya. biasa. Itu keputusan Karena besar. biasanya juga kan investor melihat keseriusan dari para founder ya Bang Jeff ya. Ya itu Bang Jeff ini kan sebagai orang yang banyak melakukan investasi juga di usaha-usaha usaha-usaha kecil ya. usaha-usaha kecil, khususnya di Indonesia ya Bang Jeff ya. Sejauh ini masih di Indonesia ya. Mungkin di setiap pulau ada selain Papua. Selain Papua. Ya. Nah itu biasanya gimana tuh? Apa betul tuh waktu keputusan kami ini dari 4 founder yang tadinya kegiatannya lebih dari satu, terus fokus eh, di bisnis yang memang udah ada investornya gitu. Biasanya kan memang begitu ya, investor tuh ngelihat dari personality orangnya dan keseriusan orangnya gitu. Ya mungkin karena sebagai yang nggak terlalu fokus atau nyebar, belum bisa memberikan ini komen. Cuma yang menarik adalah biasanya itu strategi masing-masing co-founder mungkin ya. Karena ada sebagian bisnis yang malah bisa naik dengan dia 2 kaki gitu ya. Itu menjadi akses dia menuju market ya. B2B misalkan dia 2 kaki dengan pemerintahan, malah bisnisnya dapat operan project misalkan ya. Oke. Atau mungkin dia sambil ngajar, ternyata dia jualannya buku pelajaran, nyambung gitu. Seperti itu. Walau emang kalau yang fokus biasanya tuh yang mengejar sesuatu yang sangat jauh tuh Mas Adit. Invia kalau saya lihat kan memang langitnya sangat luas gitu, sangat jauh ya. Contoh gini, kalau kita jualan cilok di depan ITB aja di situ tuh yang banyak orang beli-beli ya di samping gitu ya. Berarti langitnya dia adalah semua orang yang lewat di situ ya. Tapi kalau Invia sampai sekarang mungkin udah 23 juta follower dagelan. Ini saya sebagai orang yang lewat ya, sebagai audiens yang masih belum kebayang di mana ujungnya itu memang luar biasa ya. Ya itu keputusan yang tepat sih. Ya. Ini sih satu poin di mana Invia itu benar-benar apa ya, growth-nya lumayan cepat gitu ya. Itu ketika kita memutuskan untuk mengubah perlakuan kita pada bisnis kita. Jadi yang waktu awalnya kita hanya sekedar jualan slot iklan, terus berubah jadi agency, itu kan satu dunia yang baru lagi tuh, dunia yang berbeda gitu ya. Jualan slot iklan jadi agency, dan waktu agency itu kan kita nggak sekedar jualan slot iklan, tapi juga mikirin gimana cara bikin campaign strategi, gimana mikirin kebutuhan klien kita lebih jauh lagi, nggak sekedar jualan iklan doang, slot iklan doang gitu ya, dan lain sebagainya. Sampai di satu titik sebenarnya kita sudah tahu kita harus pivot jadi sebuah IP-based company gitu ya. Cuman waktu itu kalau seingat saya sih harusnya itu dilakukan pada masa-masa akhir masa pandemi lah, mungkin 2021, 2022 awal mungkin ya. Kalau di Masun tuh harusnya di situan ya. Cuma karena waktu itu kita menghadapi pandemi, waktu pandemi itu banyak sekali industri yang terdampak, termasuk salah satunya agency. Agency ya. Itu cukup terdampak dan akhirnya kita mempercepat langkah kita. Ada beberapa step yang kita percepat atau bahkan kita lewati untuk langsung pivot ke
intellectual property bisnis sepenuhnya. Meskipun sebenarnya jauh sebelum itu pun kita sudah mulai secara perlahan dengan munculnya Tai Lalat, munculnya Jakarta Sneakers Day, lalu dagelan yang sudah berubah konsepnya gitu ya, yang tidak hanya sekedar jualan meme doang, tapi juga ada story di dalamnya, ada karakter yang dibangun di Ada dalamnya. maskotnya itu yang lingkaran itu ya. Ya, ada si Dudu yang Si jadi Dudu. maskotnya gitu kan. Iya. Nah, itu kita sudah lakukan jauh sebelumnya, cuman memang belum effort penuh gitu, belum full force. Nah, barulah ketika masuk di masa pandemi itu kita benar-benar 100% berubah. Memang Itu sih. pandemi itu ini ya salah satu trigger buat kita berubah atau terus ya. Walaupun memang kalau di IT yang saya alami dulu di pandemi kita malah naik semua ini ya, malah jadi jarang istirahat gitu ya. Cuma memang terjadi pivot juga. Ya pivotnya adalah perkembangan teknologi yang luar biasa. Akhirnya kita ketarik ke big data, sekarang dipaksa ditarik ke AI dan seterusnya ya. Kalau berarti kalau dagelan Invia Group ini ya tadinya mungkin ya asalnya bikin ya meme akun itu akhirnya jadi agensi ya sekarang malah jadi IP powerhouse itu ya. Yang mana emang sudah mulai banyak terlihat sih ya di masyarakat. Tapi itu semua dipatenin berarti ya. Tadi ada Dudu, ada Tai Lalat, ada proses legalnya nggak itu ya di belakangnya? Iya, iya. Jadi jauh sebelum kita berubah menjadi IP company, Ya. bahkan dari awal-awal Invia berdiri itu semuanya sudah didaftarkan secara haki. Jadi Dudu itu seperti apa, bentuk wajahnya gimana, karakternya gimana, warnanya apa. Terus kayak Tai Lalat juga sama, Jakarta Sneakers Day semua sudah kita daftarkan. Jadi karena kita sudah punya blueprint yang tadi, Blueprint kita udah ya. punya rencananya, jadi semua tahapan-tahapan itu kita lakukan bertahap dari awal gitu. Saya jadi penasaran ya blueprint. Jujur ya, kita nggak pernah bikin blueprint. Ada. Untuk yang usaha-usaha yang kita invest, itu kita baru buat blueprint karena kita meresikukan uang ya. Kalau usaha-usaha yang kita bangun pakai dengkol dari awal, kadang nggak bikin blueprint sejauh itu sih. Itu blueprintnya tuh berarti apa deh? 50 halaman gitu isinya, semua arah bisnis gitu. Iya, iya. Oh, oke oke. Jadi blueprintnya benar-benar kayak kita modelin ya, kayak sebutnya apa ya, entah feasibility study atau apalah Iya, bentuknya iya. kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita bedah satu persatu mulai dari kita mau nargetin market siapa, produk kita nanti apa saja, terus kita mau menggunakan medium apa saja. Nah, ini juga hal yang menarik antara Medium ya. produk sama medium gitu ya. Iya. Jadi kita mediumnya mau apa, produknya mau apa, lalu kita mau menggunakan medium apa gitu ya. Kayak misalnya kalau dagelan produknya itu adalah sharing happiness. Mediumnya meme di media sosial. Oke. Oh, oke oke. Media sosial adalah Media sosial itu adalah media kita mendeliver produk kita. oke. Medium produknya gitu ya, medium si wujudnya itu adalah meme. Cuma sebenarnya produk asli kita tuh bukan meme-nya doang, tapi sharing happiness-nya itu. Lalu kayak misalnya kita beberapa setahun ke belakang itu baru buka satu cafe juga, tempat makan di Bogor, namanya Samsara. Nah, Samsara itu kan kalau kalau kafe gitu ya, kalau kafe itu orang ngelihatnya kayak ya udah berarti produknya apa, jualan makanan, Bukan jualan kopi, jualan kue gitu ya. kentang ya. Nah, kalau saya pribadi nyebutnya itu bukan produk kita. Produk kita itu jauh lebih lengkap dari sekedar makanan, teh, kopi atau sejenisnya. Tapi produknya tuh benar-benar experience yang seluruhnya, mulai dari telinga, mata, penciuman, indera perasa, itu semuanya dapat. Dari sekedar misalnya ketika orang datang ke sana ngelihat warnanya, ngelihat desain bangunannya, Jadi penasaran browsing nih. terus kayak Samsara ya. begitu masuk ke sana bagaimana cara dilayaninya, terus ambience di dalamnya bahkan dari musik-musik yang diputernya. Itu semuanya satu paket tuh. Ada ini nggak karakter yang diangkat di situ? Tai lalatnya atau apanya? Di sana yang diangkat adalah musik. Ah, musik. Jadi sebenarnya jauh sebelum muncul Samsara, kita itu punya produk namanya eh bahkan saya sendiri jadi lupa nama produknya ya. Melodi Alam. Oh, melodi alam. Oke. Produknya adalah Melodi Alam. Melodi Alam itu event musik. Mungkin kalau anak-anak Bandung tahu kalau di Lembang tuh dulu ada kayak Lala Fest. Ya, Nah, kalau kita bikin Melodi Alam itu di Bogor. di Bogor. eh
hampir serupa, jadi konsepnya itu musik-musik folk dan sejenisnya, tapi kita bikin yang versi intimate. Jadi penontonnya nggak terlalu banyak, terus juga tidak ada barrier antara talent yang main musik sama penonton tuh hampir nggak ada barrier. Jadi satu level, Berarti dekat, di hutan atau di ya seperti di hutan gitulah. nice nice nice. Benar-benar lebih intim. Jadi orang-orang itu nikmatin musiknya bukan sambil berdesakan dan lain-lain. Nah, awalnya produknya seperti itu. Jadi sebuah event musik di mana orang bisa menikmati musiknya, menikmati suasana alamnya, musiknya juga musik folk, terus orang bisa bersama-sama berbahagia sama orang yang diajaknya ke sana gitu ya. Itu awal. Terus kita kepikiran gimana nih kita ngembangin lagi dari produksi Melodi Alam ini jadi satu produk pelengkap baru yang bisa dinikmati kapanpun. Kan kalau event base berarti dinikmatinya yang mungkin entah setahun sekali atau setahun dua kali ketika ada eventnya aja. Tapi kita pengen ngasih satu experience yang sama kapanpun orang mau. Wah, gimana itu caranya? Akhirnya kita bikinlah satu produk itu Samsara. Samsara. Jadi Samsara itu orang di dalamnya bisa sambil dengerin musik, nonton musisi main di sana. Terus dengerin musiknya tuh bukan sekedar kayak dengerin musik biasa. Jadi di sana kita kolaborasi sama Pionir juga. Jadi kita disediain beberapa alat sama Pionir kayak turntable dan lain-lain. Kita sediakan banyak piringan hitam di sana. Orang bisa bebas pilih piringan hitam yang mana. Terus nanti dibantu dimainkan musiknya sama disc jockey-nya di sana. Karena bukan disc jockey yang electronic music ya. Vinyl jockey ya. Ya dia mainin apa yang kita mau musiknya di mana, terus dia mainkan lah di sana. Atau bahkan dia bisa nikmati secara private. Jadi misalnya dia mau sambil nikmatin kopi, pengen dengerin musik sendiri, ada tuh satu meja sendiri yang dia bisa pakai headphone. Ada juga di satu ruang khusus gitu ya, dia bisa sama teman-temannya pertemuan yang lebih private. Di dalamnya kita sediain juga ada turntable-nya, ada si piringan hitamnya dengan pilihan musik yang beragam. Tapi beragam pun nggak bebas begitu aja ya. Kita kurasi juga musik-musik apa yang bisa dimainkan di sana karena sesuai sama identitasnya si Melodi Alam yang di awal. Musik-musiknya jadi nggak semua musik bisa Jadi punya playlist ya di sana ya. Iya, gitu. Jadi ketika orang datang ke sana itu bisa apa ya, bisa disebut bahwa menu utamanya itu adalah musiknya. Makanan itu adalah teman untuk menikmati musik jadinya di sana. Kadang-kadang kita ada ya kalau orang tertentu mau makan nggak mau berisik. Ada tuh. Nah, orang yang pengen makan nggak mau berisik berarti nggak cocok di sana. Dan memang itu bukan market kita. Itu karena produk kita adalah yang tadi orang nikmatin musik, ya orang mau dengerin musik, ditemenin sama makanan, ditemenin sama visual yang menarik juga, mendukung juga kayak gitu. Tua itu tahun berapa ya? Kan tadi 2014 Invia, Ya, kemudian masuk Invia jadi agency dan 2020 mungkin mulai shifting lagi jadi IP. house ya. Samsara ini berarti setelahnya ya, Samsara itu 2024 kita. 2020. Oh, baru banget. Tahun lalu. Oke. Deketan ya sama ini One Piece Cafe itu. Deketan, deketan. Oke oke. Jadi memang kita pelakuannya itu Samsara tuh IP. IT. IP-nya dari Melodi Alam kan. Ya. IP-nya itu orang musik lah di situ. Musik, alam, nikmatin dengan santai gitu. Samsara pun sama, IP-nya secara ambience sama seperti itu. Terus kayak ada One Piece Cafe. Nah kalau One Piece Cafe itu kan kita kolaborasi antara Tai Lalat, One Piece sama industri F&B lah. Termasuk juga kalau yang di Bandung di Braga ada Cafe Tai Lalat tuh. Cafe ya. Nah itu juga sama. Itu yang kita tonjolkan bukan makanannya. IP. Yang kita tonjolkan experience-nya. Experience-nya. Experience dunianya Tai Lalat itu seperti apa sih? Ya, Jadi Braga pernah saya ke sana ya. begitu masuk, oh ini tuh dunianya Tai Lalat gitu ya. Barang-barangnya seperti ini, kalau disentuh seperti apa gitu. Jadi sama aja kayak misalnya kalau anak-anak senang sama ini angkatan kita mungkin ya. Ya, anak-anak gen apa nih? Milenial. Kalau saya masih agak muda sebenarnya, jadi cuma saya zaman-zaman saya misalnya Dragon Ball gitu ya. Ada. Kelihatan umur ya. Ada. Dragon Ball, Doraemon atau Detektif Conan gitu misalnya. Bayangin kalau ada orang yang suka banget sama tontonan-tontonan itu, karya-karya itu gitu ya. Terus kita
punya kesempatan untuk masuk ke dunianya itu, untuk menikmati experience dunianya. Begitu masuk, oh ini tuh ternyata Shinichi Kudo tuh sekolahnya begini ya gitu misalnya. Oh ternyata kacamatanya si Conan itu kalau dipakai begini ya, itu kan experience-nya ya. Atau ada itu apa namanya sekarang? Skateboard yang bisa Ah, jalan skateboard sendiri yang ya. jalan sendiri itu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi si Thai Lalat Cafe juga sama. Jadi nikmatin experience-nya si Thai Lalat ditemenin sama makanan sebagai komplementernya. Kalau nggak salah terakhir saya ke sana ada ini ya, yang bikin kaos gitu langsung disablon di tempat. Iya, iya. Ada foto boxnya di sana. Ada foto box-nya. Lengkap ya experience-nya berarti ya. Ini yang One Piece Cafe saya sampai sekarang itu kan kalau mau datang harus daftar ya. Bisa minus 1 bulan itu. Emang luar biasa animonya naik sekali. Itu berarti apa ya, mengkolaborasikan IP dari Jepang, terus kita ada berbagai agreement dan konsep juga akhirnya jadi kafenya itu ya berarti yang One Piece Cafe itu. Iya, iya. Hmm. Jadi sebenarnya yang menariknya ketika kita memperlakukan bisnis kita dengan treatment IP gitu ya, kita jadi terbebas dari medium yang tadi. Kita bisa berubah jadi apapun mediumnya. Produknya tetap sama. Ya kayak tadi misalnya Doraemon, ada animasinya, ada komiknya, ada kaos bergambar Doraemon, atau misalnya ada jualan merchandise baling-baling bambu. Jadi mediumnya apapun, tetap jualannya Doraemon. Oh, Gitu ya. kebayang. Nah, ini juga sama ketika kita kolaborasi sama One Piece, Tai Lalat gitu ya. Tai Lalatnya sama, cuma kita mau menjual si IP Tai Lalat itu dalam medium yang lain. Nah, cuman kenapa kita kok kolaborasi sama One Piece gitu ya? Yaitu sebagai salah satu bentuk variasi aja sih. Jadi ada dua IP yang digabungkan, ternyata dua IP digabungkan itu malah melebur market jadinya. Jadi joinan ya mereka, Joinan audiensnya marketnya ya. tuh. Marketnya One Piece, marketnya Tai Lalat, join di situ melebur semua ya. Jadi ya ningkatin animo orang-orang juga sih. Jadi Emang memperluas marketnya juga. jangan-jangan ke foundernya suka One Piece juga nih. Kalau di Invia itu rata-rata anak-anaknya begitu ya. Suka tahu Sesama, sesama. anime, suka apa kayak begitu. Oke, oke. Yang menarik tadi ya kalau Samsara, kalau ditiru orang gimana deh Mas Adit? Oh, ada orang ke Samsara, wah gue pengen bikin yang gini juga gitu. Kan kalau misalkan yang One Piece, Telat kan kebayang dan mungkin agak berhati-hati buat meniru ya. Kecuali ya mungkin yang suka jual kaos di tempat wisata atau apa ya. Nah, kalau Samsara possible ditiru orang gak ya? Semua, kalau menurut pribadi ya, saya pribadi, semua bisnis itu secara konsep pasti bisa ditiru sama siapapun. Yang membedakan adalah seberapa eh, tepat dia ketika melakukan eksekusinya. Jadi sebenarnya hampir semua bisnis itu sebenarnya tiruan sih. Tiruan. Iya, Adaptasi. adaptasi. Tiruan dalam tanda kutip ya. Iya, iya. Tiru, modifikasi dan segala macam ya. Ya contohnya bikin komik pasti ada terinspirasi dari apa, lalu dengan penyesuaian ditambah dengan taste pribadi si kreatornya jadilah satu IP yang baru. Tapi pasti ada terinfluence dari eh, karya-karya yang pernah ada. Apa ya bahasanya? Mungkin inspired by ya. Ya, Seperti sekarang yang lagi naik mungkin kalau bisnis tuh ini ada ayam fried chicken Mekah gitu ya. Saya lihat di beberapa daerah dan berbagai brand itu sedang naik. Yang memang kita terinspirasi ketika kita mungkin yang untuk yang beragama Muslim yang sedang ke tanah suci dan selalu kangen dengan rasa-rasa yang di sana. Yang mana kalau di Just Tip mahal banget sampai 230.000. Saya paham karena pernah mau Just Tip saking kaliannya. Ternyata ketika dijual di sini harga jadi normal, mendatangkan pembeli gitu ya, inspiring ya. Nah, berarti Invia ini kan terinspirasi dari berbagai pasti itu banyak sekali ya mungkin tadi ya karena mungkin banyak yang suka baca-baca visual komik dan lain-lain terinspirasi dari sana atau mungkin malah ada artis-artisnya juga yang membuat karakter Tailalatnya, Dudu dan lain-lain itu jangan memang ada yang fokus di sana ya. iya. Jadi Invia itu kalau secara structure ya itu ada beberapa perusahaan di bawah holding company itu. Dan setiap ada beberapa IP yang memang dipisahkan di satu company sendiri. Contohnya kayak Tai Lalat. Jadi Tai Lalat itu satu bisnis, satu perusahaan yang memang kita besarkan bersama-sama antara Invia as a group company sama kreator. Gitu. Jadi ada seorang kreator, kita punya ekosistemnya,
kita punya tools-nya, kita punya how to-nya gitu ya. Kita leburkan, jadilah sebuah bisnis yang berkembang. Gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang sih ya, mau ngerjain semuanya sendiri-sendiri, wah Wow, sulit banget. iya. Jadi zamannya kolaborasi ya, jadi kita saling-saling memanfaatkan dengan cara yang baik lah. Kita di holding, ada beberapa perusahaan di bawahnya. Mungkin ya istilahnya apa? Unit bisnis mungkin ya. Iya. Bisnis unit ada banyak dan semuanya mungkin seputaran IP itu ya. Iya, Oh ya, semuanya perlakuan bisnisnya IP. IP. Oh, ini suatu apa ya? Horizon baru sih buat saya sebenarnya. Ini ada satu yang saya penasaran sebenarnya. Ya mungkin kalau Mas Adi sering dengar saya mungkin ya ada perusahaan startup beberapa dan kan kita punya Angel Investor Network yang Invest ID itu dan kita sudah invest lebih dari 50 perusahaan di Indonesia. Alhamdulillah ya sebagian besar berhasil. Yang saya penasaran gini nih, kan biasanya kalau kita invest di ini ya, misalkan kita invest di retail, di toko atau di F&B, mungkin online shop atau online food, atau mungkin juga ada juga perusahaan-perusahaan edukasi yang barangnya kepegang gitu. Oh, aku invest misalkan di ini, bikin studio rental. Oke, kita butuh berapa dan seterusnya. Saya penasaran tahun 2017, waktu ada the first investor Inviat, itu apa yang dia bayangin ya? Ya ini mah kepo aja, ngebayangin isi hati orang nggak mungkin sih. Tapi siapa tahu, wah tiba-tiba gitu dapat investment. Ada prosesnya nggak tuh mas? Sebenarnya apa yang ada di benaknya investor saya juga kurang Ya, terlalu paham ya sebenarnya apa betul-betul. apa yang bikin dia tertarik. Cuman prediksi saya waktu kita cerita sama investor itu salah satunya kita jualan apa yang bisa dilakukan sama Invia ke depannya dan Invia bisa menjadi apa nantinya. Dan Invia bisa bermanfaat sejauh apa bagi para investor. Itu yang coba kita tawarkan. Karena ya sama juga ya kayak kita mau jualan gitu kan. Kita jualan entah itu ke audiens, entah itu ke stakeholders lainnya termasuk investor, pasti kan kita ngasih value. Value yang waktu itu kita tawarin ke investor tentu macam-macam. Cuman yang menariknya di sini, Invia itu dari awal eh, memang kita jaga sedemikian rupa supaya tetap kita bisa saling membantu sesama pelaku usaha. Makanya kita banyak banget produk-produk kolaborasi gitu ya. Sempat kita bikin sepatu sama Aerostreet, kita bikin menu baru minuman di House, terus kita sempat kolaborasi juga dengan beberapa produk lokal lainnya lah. Kita bikin produk baru, ada yang join project dan segala macam. Nah, kebetulan investor kita juga dia bergerak di industri retail dan dia punya banyak produk yang dia bisa tawarkan pada konsumennya. Ya mungkin value itu yang bikin mereka menarik juga karena Iya, iya. Invia bisa join dengan beberapa brandnya dia, dengan beberapa produknya dia untuk bisa gebrak pasar jadi lebih mudah lagi atau bisa lebih cepat lagi gitu. Oh, kebayang-kebayang. Jadi produk-produknya itu ya mungkin disisipi karakter-karakter tertentu ya sehingga mudah diterima oleh audiens mereka atau bahkan audiens yang lainnya. Ya, betul betul. Oh, berarti investor lokal itu respect itu. Dia bisa menemukan bukan hidden game apa ya? Ini malah rising star ya, rising star. Jadi kita saling memanfaatkan dengan cara yang baik lah, saling menguntungkan semuanya. Gitu ya. Kalau misalnya kita bisa terbantu dengan investor dari sisi apanya, investor juga bisa dalam tanda kutip Terbantu. terbantu dengan Invia dengan memanfaatkan Ini resource-nya Invia. Gitu. simbiosis bisnisis semua. Nah, biasanya investor gitu kan nih Bang Jeff ya. Dia. Kalau ini berarti investornya punya visi ya. Hmm. Sebagian maksudnya visi ya ke depan dan seterusnya ya. Ada mungkin sebagian investor yang mungkin dia juga belum terlalu kebayang. Sebatas bisnis yang berpotensi yang mungkin ya mungkin short term, medium term ya. Kalau ini kan sampai long term ya bisa melihat jauh ke depan kolaborasi dan seterusnya. Berarti saya melihat dia melihat potensi irisan-irisan positif terhadap bisnis dia dan juga Invia ya. Sebagai ya kalau collab jadi orang dalam atau ya dari inner ya lebih enak buat berbagi gebrakannya ya. Dan mungkin ada hal-hal mungkin ya yang tidak bisa didiskusikan kalau nggak jadi investornya gitu ya. Menarik sih. Anyway, ini yang menarik ini Inviata kan dia sekarang sudah sampai 23,9 juta itu ya. Dagelan ya. Dagelan, oh ya, Dagelan itu adalah salah satu
IP-nya Invia Iya. berarti, oke. Berarti Invia total lebih Thailand juga gede ya? Kalau total mungkin lebih dari 100 ya, tapi bukan unique, Iya ya, bukan unique user ya. 100 juta audiens mereka punya, oke, sebagian atensi ke dagelan, ke Thailand dan lain-lain, Iya, total 100 juta lebih. The power of 100 juta ya, kita ngebayangin aja ya, puluhan juta orang nonton bareng tapi di digital ya. Saya penasaran ini. Ya selalu penasaran sih, karena kan kita harus selalu explore ya, di dunia semakin kompetitif ini. What next ya berarti ya dari Invia ini? Yang kebayang ke depan gitu, atau ngalir aja? yang terus kita lakukan gitu sampai sekarang, eh, kita mencoba untuk terus bisa mengembangkan IP-IP, entah itu IP yang sudah ada kita perbesar lagi, atau kita melahirkan IP-IP baru, atau kita berkolaborasi dengan siapapun untuk melahirkan IP baru atau mengembangkan IP yang lainnya. Jadi ya, sampai sekarang kita berusaha untuk terus melakukan itu. Contohnya misalnya, selama beberapa tahun ke belakang kita mensupport beberapa IP lokal atau bahkan menciptakan IP baru, kayak kita kolaborasi dengan Medi Renaldi yang reviewer mainan, Ya, ya. terus Willy Winarko, terus Erika Ricardo, terus juga kita kolaborasi sama kawan-kawan di Volix, Vocative untuk membuat satu pergerakan baru yang pada akhirnya masuk ke industri perfilman. Wah, bikin apa tuh? Jadi karena industri film juga kan masih masuk ranah intellectual property ya. Iya, iya. Jadi Invia itu sempat terlibat juga di beberapa film beberapa tahun ke belakang ini kayak Petualangan Sherina 2, 13 Bom di Jakarta, dan ada beberapa film lainnya. Situ. Wah, luar biasa. Jadi perjalanannya semakin jauh ya. Anyway, kalau kita bicara Jakarta kan Invia berarti timnya Jakarta semua ya? Atau ada lintas daerah gitu? Kalau dari 4 orang foundernya itu 2 Bogor, 2 Bandung. Oh, udah Bogor ke Bandung. 2 Bogor, 2 Bandung, biar adil di Jakarta jadi. Gimana gimana? Oke. Bukannya mahal ya tinggal di Jakarta, bro? Gitu, jadi 2 Bogor, 2 Bandung di Jakarta, dan tim-timnya semua dari manapun, Bang. Kreator tai lalat kita itu dari Parepare, Pare-pare Sulawesi? Sulawesi. Oh, wow. Terus Dudu, Dudu. Dudu itu teman kita, dia Jakarta Bogor kalau nggak Jakarta salah, Bogor. atau Jakarta Tangerang ya dia, saya lupa ya, Hmm. situlah. Ada beberapa kawan kolaborator kita juga dari Sumatera dan dari daerah-daerah lain. Jadi banyak sebenarnya, ternyata di Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang yang kreatif untuk bikin karya ya. Ternyata dari mana-mana tuh ada. Cuman ya gimana caranya kita bisa saling ketemu, klik, terus ya berkolaborasi jadi sesuatu. Itu aja sih kadang-kadang yang susahnya, Bang. Oh, nemuin kliknya itu. Ketemu sama orangnya, ketika udah ketemu klik atau enggaknya, nah itu dia. Nah, menarik ini ya, kalau nggak salah Invia itu sudah sangat besar ya. Berarti kan timnya juga sudah sangat banyak ya. Kadang kalau dalam konteks bisnis, salah satu yang berat itu adalah mempertahankan ini, sustainability dari perusahaan, runway atau dana yang bisa terus buat kita tetap ada gitu ya. Kalau di konteks bisnis seperti Invia atau mungkin kita punya teman juga, Mas Dea di Kuasa kan itu full kreatif ya. Mungkin dia juga konsumennya kalau nggak salah 90%-nya dari luar negeri. Tapi saya penasaran, karena gini, kalau kita misalkan main di B2B atau kita buka toko, oke kita hitungannya kan cash flow per bulan ya, per hari gitu ya, ataupun project jalan, oke semua kehitung. Kalau di kreatif kan bukannya banyak lonjakan-lonjakan ya berarti. How to Iya, manage that ya? sebenarnya eh, kita dari setiap IP itu punya beberapa cara main yang agak berbeda-beda ya. Kayak misalnya eh, kayak tadi Samsara itu di industri F&B, Tai Lalat ada di merchandising, animasi, sama F&B juga. Dan IP lainnya juga sama, Jakarta Sneakers Day di event sama movement yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi misalnya revenue stream-nya untuk mempertahankan cash in-nya dari mana-mana, ya kita pasti ada naik turun ya. Cuman kan kadang-kadang satu masa di industri yang ini lagi agak kurang bagus, di industri yang lainnya bagus gitu. Jadi makanya itulah menurut saya ya keuntungannya ketika kita sudah bisa membuat satu bisnis itu jadi multimedium. Ini sebenarnya apa ya? Misalnya pun kita di luar bicara Invia gitu ya. Ya ya.
Makanya saya dari tadi selalu ada mengulang-ulang masalah medium, perkara apa, bahasa medium sama produk. Karena saya ada concern sebenarnya, Bang Jeff. Apa tuh? Jadi selama beberapa tahun ke belakang ini kan ya kita sama-sama aktif ya, banyak ketemu juga sama pelaku UMKM, Iya. pelaku-pelaku usaha, entah itu yang di industrinya F&B atau apapun itu. Ternyata faktanya ini setidaknya yang ketemu sama saya aja ya, yang ngobrol. 70% dari para pelaku itu nggak bisa ngebedain antara produk sama medium. Produk medium. Nggak bisa ngebedain nih, mana mana produk, mana medium. Jadi ketika ditanya, "Bapak, Ibu jualannya apa?" "Oh, saya jualan dimsum." Terus dia nanya, "Kang Adit, gimana ya caranya supaya bisnis dimsum saya ini bisa berkembang lebih jauh?" Bingung saya jawabnya. Karena dimsum itu menurut saya, di benak saya, itu tuh medium, bukan produk. Jadi saya nggak bisa jawab, gimana caranya ngebesarin bisnis dimsum ya? Karena dimsum kan macam-macam ya. Ada dimsum yang frozen, ada dimsum yang disajikan di tempat. Disajikan di tempat aja beda-beda tuh Macam-macam. konsepnya. Ada yang fine dining mungkin, ada yang di kaki lima, ada yang lain-lain. Jadi kita bingung. Ketika saya tanya, emang produknya apa? Dimsum. Dimsum yang gimana? Nggak bisa jawab dia. Dimsum. Rata-rata nggak bisa jawab gitu ya. Lalu kayak contohnya deh, ayam goreng tepung gitu misalnya. Gimana ya caranya supaya bisnis ayam goreng tepung saya bisa berkembang lebih jauh? Saya bingung, ayam goreng tepung itu cuma medium loh Mas, Mbak. Produknya tuh bukan ayam goreng tepung. Kita harus tahu dulu nih, produk kamu tuh apa? Dan mereka suka nanya, emang gimana cara nemu produknya gitu. Saya suka kasih gambaran kayak gini. Misalnya, kalau kamu itu adalah ibu rumah tangga yang punya kesibukan tinggi, misalnya ada anak yang masih kecil, eee, nganter anak sekolah dan lain-lain, atau bahkan misalnya wanita karir juga yang punya anak, ngebantu suami dan lain-lain, butuh makan di rumah, terus dia pengen makanan yang cepat, artinya dia, lagi nggak ada waktu untuk masak di rumah kan dia butuh beli keluar. Ketika difikirkan sama dia, kira-kira saya mau beli apa ya? Mungkin jawabannya adalah makanan yang gampang dibeli, di dekat rumah, ketika makanan itu dibawa ke rumah bisa langsung dimakan, rasanya enak, harganya affordable. Saya bilangnya selalu affordable, nggak mahal, nggak murah. Karena mahal murah itu relatif ya, Relatif banget. tergantung dari dia ada di market mana. Ya. Affordable buat dia, kira-kira apa ya gitu yang gampang? Ya mungkin kalau boleh sebut merek gitu misalnya, contohnya Sabana, The Chick, dan lain-lain. Itu ayam goreng tepung kan. Tapi coba bedain ayam goreng tepung Richeese misalnya. Terus yang Almas ya, yang baru ya, yang Almas fried chicken. Almas, fried chicken, dan lain sebagainya. Itu kira-kira mereka biasanya buka gerai di mana? Dekat-dekat rumah nggak? Agak jarang-jarang yang dekat-dekat rumah ya. Ya, tempat besar biasanya. Agak tempat besar, jalan-jalan yang lebih besar. Bayangin kalau ibu yang lagi sibuk, butuh makanan yang cepat bisa dibeli dari rumah, agak sulit tuh beli ke Almas, KFC, McD, atau Richeese gitu ya. Selain butuh ongkos, kalaupun pakai delivery ojol gitu ya, harganya nambah lagi dan lain sebagainya. Makanya ketika ditanya, produknya apa? Ayam goreng tepung. Ayam goreng tepungnya apa nih? Karena dua-duanya bisa besar. Ayam goreng tepung yang dijual di gerobak, sama ayam goreng tepung yang dijual di tempat yang nyaman, ada AC-nya, ada meja kursi yang nyaman buat makan, ada tempat cuci tangan dan lain-lain, ada tempat main anaknya. Itu dua-duanya bisa besar. Ya. Bahkan dari skala bisnis pun bisa sama gitu ya. Yang di gerobakan dia punya 10.000 gerobak, yang gerai dia punya 5.000 gerai gitu misalnya. Secara nilai perputaran uangnya bisa jadi sama. Tapi peluang bisnisnya kan beda. Beda banget. Mediumnya sama ayam goreng tepung, tapi produknya beda, produk lengkapnya. Beda. Nah ini yang sering kali saya temukan ketika ngobrol sama teman-teman pelaku usaha itu, mereka belum bisa ngebedain antara medium sama produk. Jadi apa yang sebenarnya orang cari dari suatu ayam ya. Iya, Apalagi kalau udah ayam fine dining, satu potongnya bisa 100.000. Experience ya jangan-jangan nih. betul. Oh iya. Bang Jeff misalnya mau ngajak makan mertua, rasa-rasanya pasti milih tempat makan ayam goreng tepungnya gitu ya. Wah itu bisa semalam mikirnya. Iya kan? Iya. Tapi kalau buat makan sendiri, kayaknya yang di pinggir jalan pun nggak masalah. Yes. Mediumnya sama-sama ayam goreng tepung gitu kan.
Terus rata-rata mereka nanya lagi, "Emang gimana caranya?" Gitu, supaya bisa nemu, eee, produk yang tepat itu. Kadang-kadang suka saya jawab dengan kalimat seperti ini, intinya kita ada di pasar itu bukan buat dibeli. Kita ada di pasar itu untuk menjadi solusi. Ayam goreng tepung yang dijual di gerobak, itu solusi untuk sebagian orang. Ayam goreng tepung yang dijual di gerai-gerai mewah, itu juga solusi buat sebagian orang. Selama kita menawarkan solusi, maka insya Allah pasti ada yang mencari kita. Oh, Tapi oke. kalau kita sekedar nyimpen barang aja nih, nyimpen medium doang, nggak jelas itu jadi solusi buat siapa, ya agak susah kita berharap bisnis kita bisa berkembang lebih jauh. Makanya nih ya, kan mulai muncul tren yang di Jakarta terutama yang kopi yang kualitas kafe dengan harga agak bawah gitu ya. Mediumnya sebenarnya kopi ya, Hmm, tapi dia mungkin menyampaikan atau mencari orang-orang yang pengen ngopi tapi nggak terlalu mahal tapi enak tapinya banyak juga ya. Ternyata ada ya solusinya gitu. iya. Dan itu luar biasa masukannya satu gerobak yang di Bandung aja bisa 15 juta per bulan itu. Luar biasa, luar biasa. Jadi akan selalu ada ini ya, istilahnya kayak eksplorasi baru dari sudut pandang tadi ya, medium atau produknya. Iya, gitu. Makanya kalau balik lagi ke Invia, makanya Invia itu multimedium. Produknya sih ya itu aja, tapi mediumnya macam-macam. Tergantung untuk orang yang lagi butuh apa. Atau orang yang lagi butuh baju, ya ada mediumnya baju. Yang dijualnya produknya apa? Happiness gitu. Kalau misalnya dia beli, katakanlah Jakarta Sneakers Day gitu ya. Ada merchandising Jakarta Sneakers Day. Ada yang merchandise-nya baju, ada yang jaket, ada juga yang datang ke Jakarta Sneakers Day bukan buat ngincer merchandise-nya, tapi buat dapat experience-nya. Di sana dia nonton musisi yang main. Di sana kan ada musik rap, hip hop, atau R&B gitu misalnya. Terus dia bisa ngeliat rilis sepatu atau produk fashion yang pop culture yang baru-baru di sana. Dia bisa beli barangnya dan segala macam. Jadi mediumnya tuh macam-macam sih. Ada medium tempat jual beli sepatunya, ada medium merchandise berupa bajunya, ada medium musiknya. Tapi yang sebenarnya produk utuhnya itu adalah semuanya paket experience ya itu. Jadi JSC tadi ya, Jakarta Sneaker Day tadi ya. Iya, Oh, oke, oke. Yang benar sih kadang kalau kita ke suatu event belum tentu kita beli sepatunya ya. Misalkan ke Hijab Fest atau apa, ya pengen ke food court-nya ternyata gitu ya. QMS nggak semuanya beli mobil gitu ya. Oh ya, IMS ya. Sekedar FOMO, wah apa itu ya? Saya pengen ada di sana gitu, penasaran gitu ya. Iya, Menarik ya Mas Adit ini kita ngebayangin. Ya tadi ya mungkin ngobrol ngalor ngidul sebenarnya kita sedikit refleksi awal tahun atau juga ya ngobrolin berbagai hal. Intinya kita ada dari Sabang sampai Merauke dengan limitless possibility buat kita teman-teman yang pengen bikin bisnis ya. Tadi pendalaman melalui mungkin ada medium, ada produk ya, dan juga experience dan lain-lain ya. Itu sebenarnya ya suatu wawasan baru juga sih buat saya. Dan memang yang menarik ketika orang bisa buat suatu usaha tentu kan akan melibatkan berbagai misalnya mungkin ya tim gitu ya atau mungkin tanda kutip ya tenaga kerja dan lain-lain ya. Mas Adit pernah punya mimpi nggak sih? Maksudnya terkait impact seberapa besar gitu ya Invia itu ke depan. Contoh, kalau saya mungkin di 2024 sangat senang kenapa? Kita coba buat beberapa small company, ternyata nggak disadari kita udah nge-hire lebih dari 50 orang hanya di 2024 saja gitu ya. Wah itu suatu numbers ya. Invia dengan berbagai collab-nya ini, apa yang pernah kebayang suatu impact nggak ya ke depan gitu ya? Seru-seruannya. impact-nya berarti ya. Ya, impact anything ya. Ya kita boleh lah ya kita bermimpi sedikit. Sebenarnya itu sih, karena kita ini pengen tumbuh bersama dari awal. Jadi, apapun yang kita lakukan, harapannya kita bisa ngajak pelaku-pelaku yang lain juga untuk tumbuh bareng-bareng. Makanya setiap kali kita bikin satu kreasi, kita selalu coba untuk ada unsur kolaborasi di dalamnya. Ada unsur kolaborasi, jadi ada yang berkembang bersama-sama. Dengan berkembang bersama-sama itu berarti ada possibility untuk bisnisnya lebih berkembang lagi. Bisnisnya lebih berkembang lagi mungkin artinya bisa entah serapan tenaga kerja yang lebih besar, atau misalnya perputaran uang yang lebih besar lagi, dan itu juga bisa ngasih impact yang lumayan besar untuk hal-hal lainnya. Mungkin gitu sih Bang ya. Impact-nya ini luar biasa ya. Jadi ya tadi ya, kalau mungkin kita para anggap aja kita apa ya?
petualang wirausaha kali ya. Ya kita mungkin bertualang di dunia yang gelap ya, Indonesia mungkin yang gelap di dunia bisnisnya gitu ya, mungkin gelap maksudnya eksplorasi ya tadi ya. Dan eksplorasi kita mungkin bisa ya ada teman-teman bareng-bareng bisa lebih terang gitu ya. Ya mungkin harapan kita ya itu sih ya, Indonesia bisa lebih terang ya. Lebih terang. Lebih terang. Terang beneran. Masih optimis Indonesia 2025 terang? Optimis dong, harus. Harus optimis. Oke. Thank you banyak ini Mas Adit ya. Kita berpapasan sekarang. Mungkin tahun depan kita mudah-mudahan papasan lagi dengan berbagai hasil eksplorasi yang mungkin kita belum pernah kebayang sebelumnya ya. Ya, itu guys Mas Adit. Thank Sekarang you. lagi. Sampai jumpa lagi. Ayo Sobat SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu ya diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.